Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi tentang budaya dan etika bisnis dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias. Budaya dan etika bisnis. Para ahli kejiwaan ada yang berpendapat bahwa budaya mempengaruhi cara hidup seseorang. Karena budaya itu terbentuk seiring dengan proses dari perjalanan waktu yang panjang. Maka budaya yang baik adalah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dan sebaliknya, budaya yang rendah adalah budaya yang mengesampingkan nilai-nilai etika dalam penerapannya. Masyarakat yang berbudaya tinggi memiliki prinsip menghargai karya daripada para leluhurnya, serta mempertahankan itu dalam tata kehidupan di saat sekarang. Jika ini dilakukan, artinya bahwa yang bersangkutan selalu menanamkan dalam dirinya sebagai orang yang menghargai budaya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan itu. Dan yang mampu mengubahnya hanyalah manusia itu sendiri. Pada gambar ini, seperti inilah akulturasi dan terbentuknya budaya. Budaya dan etika bisnis. Secara konsep ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika, namun masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebangsaan secara turun-temurun. Alam memberi pelajaran bagi manusia dalam menata dan menjalani hidup ini dengan rendah hati. Ada pepatah yang diucapkan oleh orang bijak, apakah Anda ingin menjadi pohon beringin yang tumbuh berdiri di atas bukit atau ingin menjadi rerumputan yang bisa menunjukkan jalan kepada para penjara yang kehausan menuju telaga? Kiranya pepatah ini ingin memberitahukan kepada kita tentang perlunya memahami hubungan, keseimbangan, serta keselarasan antara manusia dan alam, yaitu sikap yang saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Karena menjadi beringin yang berdiri sendiri tapi tanpa bisa membantu banyak orang itu juga menjadi tidak baik. Artinya, untuk apa kita menjadi orang yang kaya raya, cerdas, pintar, berkedudukan, dan sebagainya jika kita hidup hanya kita dipakai untuk keputusan kita sendiri. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut Jonas, pada tahun 2001 mendefinisikan kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. Dan organisasi pada dasarnya menjalani tahap demi tahap dari waktu ke waktu atau yang bisa disebut dengan siklus organisasi. Artinya, suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang, dia akan menjalani suatu proses kehidupan atau living organism. Ini sebagaimana dikatakan oleh Tali Zidun Daha bahwa sebagai living organism yang sudah ada suatu organisasi merupakan output proses panjang di masa lalu. Sedangkan sebagai produk proses organizing, organisasi adalah alat bantu untuk input bagi usaha mencapai tujuan. Menurut Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat,
diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Contoh jelas pengaruh budaya yang kuat dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen kinerja di organisasi adalah salah satunya pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Masyarakat India sudah lama dikenal akan kuat hubungan kekerabatan mereka sesama anggota keluarga sangat kuat. Sehingga kita sering menemui tentang family business di masyarakat India. Artinya, mereka mendirikan dan melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri, khususnya para anggota keluarga. Suatu organisasi, jika ingin mempertahankan budaya kuat, maka organisasi tersebut harus konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkannya secara konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkannya secara terus-menerus kepada para karyawan. Karena jika suatu organisasi tidak konsisten menerapkan suatu budaya kuat pada karyawannya, maka budaya itu lambat laun hilang dan akhirnya perusahaan itu menjadi lemah. Lemahnya perusahaan akan memberi pengaruh pada penurunan kualitas manajemen kinerja perusahaan. Namun, jika pihak manajemen perusahaan berusaha mengubah budaya organisasi yang dianggap tidak lagi layak untuk diterapkan, maka perlu dimengerti dan dipahami apakah para karyawan siap untuk mengubah budaya organisasi tersebut atau sebaliknya melakukan penolakan. Apalagi jika para karyawan menganggap perubahan budaya hanya akan memperumit keadaan atau tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan corporate culture atau budaya perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. Perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau budaya daerah perlahan-lahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang, dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Ini terlihat secara perlahan-lahan masyarakat cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Seperti beberapa menu makanan dan tata budaya lokal mulai terasa asing diterapkan. Seperti model keputusan ke daerah mulai ditinggalkan dan dipakai format keputusan budaya nasional. Padahal, kearifan budaya daerah juga mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut. Dan dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya lokal. Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lainnya terhadap hantaman masuknya budaya global. Seorang pakar ilmu komunikasi massa, Marshall McLuhan, pernah menyatakan bahwa dunia ini semakin berkembang ke arah global village, ke arah sebuah istilah kampung dunia. Karena dunia yang dulunya dirasa luas ini semakin dirasa sekecil kampung sebagai dampak kemajuan teknologi transportasi dan teknologi informasi. Menurut Netting, Kenner, dan McMarty, ada 5 fungsi masyarakat, yaitu yang pertama fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga fungsi pengawasan sosial, yang keempat fungsi partisipasi sosial, dan yang kelima fungsi gotong royong. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau community. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu.
Dari yang harus kita pahami sekali, jika masyarakat era sekarang sangat dinamis dan mendukung akan perubahan. Sifat dukungan ini terjadi sebagai efek direct information yang selalu mereka terima. Amerika dan pengaruhnya terhadap negara lain. Perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain. Perkembangan bisnis perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat begitu pesat pada era sekarang ini. Dan itu terlihat dari begitu banyaknya multinasional corporation yang berasal dari negara Amerika berada di berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Karena itu ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan perusahaan Amerika Serikat, yaitu A. Bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang? B. Bagaimana prospek usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah? Yang mana saat ini perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawar yang kuat di pasar domestik dan internasional. C. Bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional? Permasalahan ini harus dicairkan solusi strateginya. Karena bagaimanapun perusahaan Amerika tersebut selalu berusaha untuk mempertahankan dominasi penjualannya di pentas internasional. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan memahami budaya manajemen kerja yang berlaku di berbagai negara di dunia ini. Artinya perusahaan Amerika yang membuat kantor cabang dan pabrik di berbagai negara harus melihat bagaimana karakteristik budaya yang mereka terapkan dalam tatanan kinerja mereka. Seperti di negara yang mayoritas beragama Muslim, mereka terbiasa dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti adanya waktu yang dipakai untuk beribadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan perayaan lain-lainnya. Sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Harus diakui bahwa masyarakat dunia internasional untuk saat ini sudah mulai merasa menikmati efek dari globalisasi. Walaupun sikap protes terjadi, dan tentunya sikap protes itu harus dilihat dari persepsinya masing-masing. Di mana globalisasi dilihat sebagai bentuk pencairan masyarakat dunia yang bergerak ke seluruh dunia menuju kemajuan dengan penggerakan tanpa batas (borderless world). Seseorang pembisnis dari Afrika Selatan bisa dengan mudah melakukan investasi ke negara Asia karena sarana transportasi dan kelengkapan dalam bidang teknologi informasi atau IT yang dimilikinya. Atau ia bisa berspekulasi dalam mata uang dolar Singapura dengan mengkonversikan dengan mata uang lain serta mengambil selisih keuntungan untuk kemudian dipakai sebagai modal investasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.